Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan hasil diskusi kami tentang anggaran penjualan yang beranggotakan saya sendiri, Erni Utami, Memo Aldi, Indah Purnamasari, dan Kanta Riata. Langsung saja materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang sudah direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode yang akan datang. Di dalamnya akan mencakup rencana terkait jenis produk yang nantinya akan dijual, jumlah harga jual produk per unitnya, serta waktu penjualan dan tempat atau daerah dilakukannya penjualan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Memo Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Memo Aldi, NIM 1912-21-11-4, kelas 5 RSC Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Erni tadi, yaitu tujuan penyusunan anggaran. Tujuan penyusunan anggaran penjualan. Tujuan paling utama dalam menyusun anggaran penjualan adalah agar bisa merencanakan anggaran secara tepat pada periode yang akan datang. Jenis anggaran penjualan. Yang pertama yaitu wilayah pemasaran. Yang kedua, kelompok konsumen. Yang ketiga, jenis produk. Yang keempat, kelompok wiraniaga. Dan yang terakhir yaitu waktu terjadinya penjualan. Itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Indah Purnamasari, NIM 1912-21-120, dari kelas RSC Manajemen semester 5 Setia Rahmania Skayu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai anggaran penjualan. Terdapat dua faktor lain yang mampu mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan perusahaan menurut Tendi Haruman dari Sri Rahayu. Yang pertama, faktor internal. Dalam hal ini, faktor internal mencakup penjualan pada tahun sebelumnya, kebijakan perusahaan terkait masalah penjualan, kapasitas produksi dan potensi perluasannya, tenaga kerja karyawan, modal kerja, serta fasilitas lain yang mampu menunjang operasional perusahaan. Yang kedua, faktor eksternal. Sedangkan faktor eksternal mencakup kondisi persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan tersebut, tingkat pertumbuhan masyarakat, elastisitas permintaan pada harga barang yang diproduksi, serta berbagai kebijakan pemerintah. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Kanta Riata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanta Riata, NIM 1912-21-12-9, dari kelas 5 RSC Manajemen. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Indah Purnamasari. Untuk berikutnya ialah hal-hal yang perlu diperhatikan menurut Agus Ahyari. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat menyusun anggaran, yaitu rincian jumlah dan juga jenis produk yang dijual oleh perusahaan. Rincian daerah dilakukannya pemasaran, diskriminasi harga yang diterapkan, diskon atau potongan harga, serta rincian penjualan bulanan. Langkah dalam menyusun anggaran penjualan menurut penjelasan dari Nafarain ialah bahwa ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran, yaitu mempertimbangkan faktor yang mampu mempengaruhi anggaran penjualan, menerapkan harga jual untuk produk tertentu dan pada wilayah tertentu,
membuat ramalan penjualan pada tiap jenis produk, menghitung anggaran, dan mulai menyusun anggaran. Baiklah, hanya itu materi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.